tekadlah serta kesungguhan. Jawa Barat kebutuhan akan ventilator. Saya sangat kagum dengan prestasi saudara. Tidak masalah. Yang paling penting adalah pasien harus sadar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf nih, saya masih sambil kerja karena harusnya Dokter Reza bantu saya, tapi Dokter Reza itu orang penting, jadi nggak bisa bantu saya. Jadi saya terpaksa menyelesaikan pekerjaan dulu, jadi baru bisa ke sini ya. Ya ini masalah COVID ini memberikan suatu masalah yang cukup besar untuk negara kita. Ya pandemi ini suatu pengalaman baru untuk seluruh dunia bahkan. Nah, akan tetapi kita tentu tidak harus mengeluh terus, tapi kita mencari jalan keluar. Dan inilah salah satu dari usaha untuk mencari jalan keluar pada awal-awal, itu adalah karena utamanya tanda-tandanya adalah gangguan pernafasan. Nah, sehingga kemudian fokus ke arah bagaimana kita mengatasi gangguan pernafasan ini. Ya, sebentar dok, maaf. Iya, ya. Ya, kalau kita lihat COVID ini sebetulnya suatu penyakit infeksi yang biasa terjadi lah pada penyakit infeksi yang lain. Di Indonesia ini banyak kan penyakit infeksi. Ya dok, silakan dok, bisa share screen. Share screen ya. Saya kira kita mulai dari COVID tadi ya, dia penyakit infeksi. Tapi utamanya infeksi itu terjadi pada sistem respirasi. Saya akan mereview sedikit karena mungkin di sini kita bukan semuanya dokter anestesi ya, justru ini ditujukan untuk perawat, untuk dokter umum, untuk siapa saja yang bekerja di garis depan pada masalah COVID ini. Jadi kalau kita lihat bahwa pertukaran oksigen di dalam paru-paru itu harus melalui beberapa barrier. Barrier yang paling penting adalah satu, ada membran alveoli, ini adalah membran alveoli. Kemudian ada masalah kapiler. Nah, jadi di situ terjadi pertukaran CO2 keluar dan oksigen masuk. Masuk itu kemana? Masuk ke dalam sirkulasi, sistem sirkulasi yang kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita lihat secara detail pada keadaan normal, kita kelas 5 SD pun sudah tahu bahwa fungsi dari sistem respirasi adalah untuk mengeluarkan CO2 dan memasukkan oksigen. Karena semua sel tubuh kita itu membutuhkan oksigen. Kita tidak bisa, sel tubuh itu akan rusak kalau 3 menit saja dia tidak mendapatkan oksigen. Sekarang mengenai COVID nih langsung ya. Jadi COVID itu adalah nih satu virus bentuknya kayak gini, cantik sebetulnya bentuknya ya kalau dilihat di sini. Tapi ini adalah satu virus seperti biasanya lah penyakit infeksi di Indonesia, mau itu virus, bakteri, dan sebagainya. Yang jadi masalah pada COVID adalah satu, dia sangat contagious. Contagious itu artinya mudah menular. Yang kedua, perubahan yang terjadi di dalam tubuh setelah COVID itu masuk, itu sebetulnya suatu perubahan yang tidak dikenal tadinya oleh baik di Wuhan, baik di dunia-dunia lain, tapi kemudian dengan perkembangan waktu, kemudian ternyata kita kenal bahwa perubahan ini adalah satu perubahan yang memang biasa juga terjadi pada infeksi-infeksi yang lain. Jadi kalau infeksi, nomor satu itu, kita begitu virus masuk, ini ada virus nih ya, yang saya kasih tanda panah, virus masuk, maka ini adalah imun sistem kita. Imun sistem itu akan memproses infeksi itu dan mengeluarkan apa yang disebut sebagai zat-zat inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Nah, zat-zat peradangan ini akan menyebabkan suatu rolling. Jadi ini si sel imun, sel darah putih itu rolling, dia akan nempel di dinding pembuluh darah. Dengan menempelnya dia di dinding pembuluh darah, itu akan menyebabkan kerusakan dari epitel pada dinding pembuluh darah. Epitelnya itu akan meredah dan akibatnya akan terjadilah pelepasan cairan dari intravaskuler, dari ini kan di dalam darah nih, di dalam kapiler. Dia akan keluar masuk ke interstisial. Dan dari interstisial itulah dia menyebabkan udem.
Nah, UDEM ini yang sering terjadi pada proses-proses peradangan. Ada satu hal yang sangat penting juga terjadi ternyata pada COVID ini, yaitu terjadi proses perubahan pada sistem koagulasi. Apa yang terjadi? Pada sistem koagulasi terjadi trombosis. Nah, ini yang trombosis ini ya. Ini tadi peradangan, ini terjadi pelepasan atau kerusakan endotel sampai terjadi UDEM, dan kemudian yang ketiga terjadi trombosis. Jadi pada proses COVID ini ada 3 proses yang penting. 1, inflamasi, kedua, kebocoran kapiler yang menyebabkan UDEM interstisial, dan ketiga, gangguan koagulasi. Sekarang saya berikan satu gambar, ini adalah alveoli. Jadi unit terkecil dari paru-paru. Kita tidak melihat paru-paru secara keseluruhan, tapi alveoli. Di sini tempat pertukaran dari CO2 dan oksigen. Kita lihat di sini pada inflamasi atau pada peradangan itu terjadi penumpukan cairan di sini. Karena apa? Karena cairan ini interstisial, jadi dinding alveoli ini menjadi tebal. Ya, karena ada UDEM tadi kan, kebocoran. Nah, kemudian kita lihat bahwa dari pembuluh darah, sel imun, respons imun kita akan masuk ke sini dan akan masuk ke alveoli, sehingga pertukaran oksigen kan dibawa dari luar sini ya. Nah, dari luar sini pertukaran oksigen itu menjadi terhambat. Itulah yang menyebabkan manusia menjadi hipoksi, artinya kekurangan oksigen. Dan pada proses penyembuhannya itu ada 2 proses. 1, dia membaik, menyembuh sehingga epitel ini terbentuk kembali. Yang kedua, dia membentuk jaringan fibrosis. Nah, apa nih yang menyebabkan dia fibrosis dan sembuh? Yaitu kecepatan dari recovery. Dan ternyata itu bisa diintervensi oleh kita. Yaitu kita tidak boleh membiarkan pasien ini terlalu lama dalam keadaan inflamasi. Kalau sudah terjadi fibrosis, maka paru-paru itu atau alveoli itu akan kehilangan fungsinya. Jadi kita selalu berharap bahwa dia akan masuk ke proses penyembuhan. Nah, di dalam patogenesis dari COVID, kita mengenal ada 3 fase, yaitu stage 1. Pada stage 1 ini biasanya pasien masih ada gejala panas, kemudian ada batuk kering, tapi ada rasa kayak flu biasa lah seperti itu ya. Tapi pasien ini masih bisa jalan-jalan, mungkin masih bisa menolong dirinya sendiri. Kemudian masuk di stage 2, di dalam stage 2 ini pasien sudah mulai ada rasa sesek, rasa nggak enak. Jadi nafas batuknya makin hebat, rasa yang terjadi misalnya saturasinya mulai turun dan sebagainya. Dan fase ketiga ini sudah berat sekali. Di fase ketiga inilah pasien sudah membutuhkan bantuan dari intensive care atau high care unit. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita harus menjaga pasien. Kalau kita sebagai petugas medis nih, kalau bisa ya dia bisa bertahan di stage 1 dan kemudian sembuh. Atau kita di stage 2 kita intervensi dan kemudian dia sembuh. Kita harus berusaha jangan sampai dia masuk ke dalam stage 3. Karena apa? Kita lihat di sini apa nih terapinya, pendekatan terapinya. Nomor 1, pertahankan fungsi oksigenasi. Jadi oksigenasi tadi menjadi bagian yang paling penting. Tadi saya sudah katakan 3 menit saja sel tidak dapat oksigen, maka dia akan rusak. Nah, kemudian yang kedua, kita mengurangi jumlah virus, ya kita memberikan obat-obatan antivirus. Yang ketiga, kita membalance, artinya menyeimbangkan. Tadi saya sudah tunjukkan ya, ada proses inflamasi, kemudian imun sistem kita sebetulnya juga berproses di situ, mengeluarkan sitokin. Nah, sitokin ini menyebabkan kebocoran kapiler dan sebagainya. Dan sampai akhirnya menyebabkan trombosis tadi yang saya sebutkan, coagulation. Nah, itu harus kita lakukan balance. Itu ada ilmu sendiri, mungkin itu harus slide tersendiri atau harus presentasi tersendiri. Jadi untuk mengatasi trombosis ini harus dari sejak awal kita harus sudah berpikir ke arah tersebut. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan fokus masalah gangguan oksigenasi pada COVID. Jadi khusus tentang fungsi respirasi.
Nah, kita lihat tanda-tanda klinik gangguan oksigenasi itu apa? Seperti biasa, ada rasa sesak, dyspnea, mungkin sangat jelas, kadang-kadang tidak jelas. Kemudian ada tanda-tanda rangsangan simpatis. Apa itu? Misalnya heart rate-nya naik, kemudian ada keringat ya keluar, kemudian rasa tidak nyaman, kemudian tekanan darah juga mungkin naik. Nah, kemudian laju nafas, respiratory rate itu juga akan meningkat. Nah, kemudian work of breathing meningkat. Apa itu work of breathing? Work of breathing itu adalah usaha nafas. Jadi kadang-kadang pasien itu nggak cukup dengan nafas seperti biasa, dia sudah narik nafas gitu ya, dia menggunakan otot-otot tambahan untuk bernafas. Nah, dalam hal seperti ini, kita kadang-kadang bisa dibantu dengan tanda-tanda dari alat-alat yang kita punyai. Misalnya saturasi oksigen yang turun, yaitu kurang dari 93%, pasien dengan udara luar. Itu berarti kita sudah warning tuh. Ya, karena normalnya saturasi ini harus di atas 96. Nah, kemudian PaO2 kalau kita periksa analisa gas darah. Tapi tidak semua rumah sakit punya fasilitas untuk pemeriksaan PaO2. Pada ronsen foto atau pada CT scan. Memang kalau di sini disebutkan CT scan yang harus diperiksa. Tapi kita tidak semua punya CT scan kan ya. Rumah sakit daerah belum tentu punya CT scan. Nah, di situ akan kelihatan sudah ada pneumonia, yaitu ground glass, artinya gambaran di daerah dasar daripada paru-paru itu seperti infiltrat, ya. Kemudian ada satu pemeriksaan laboratorium yang sebetulnya murah dan bisa dikerjakan, yaitu CRP, C-reaktif protein. Itu bisa dimintakan di laboratorium, itu pun mulai naik nilainya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa ada hal yang spesifik dengan COVID, yaitu disebut sebagai happy hypoxia. Kenapa? Pada pasien COVID ini, pada kondisi yang sudah hipoksia, dia tuh tenang-tenang aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia masih bisa main HP, dia masih bisa komunikasi dan sebagainya. Dan dia tidak seperti tidak sesak. Jadi ini gangguan pada COVID yang kita dapatkan pada beberapa pasien yang justru membuat awareness atau kewaspadaan dari tenaga medis itu menjadi menurun. Nah, jadi kita memang harus bekerja atau harus mati-matian di stage 1 dan di stage 2, ini sebagai tenaga medis. Kalau sudah ke stage 3, itu kita refer ke HCU atau ke ICU dan itu membutuhkan suatu tindakan yang lebih berat ya, yang lebih susah lah kadang. Sekarang pada awal, apa yang bisa kita lakukan? Satu, tentu kita harus bisa mendeteksi keadaan bahaya ini lebih awal. Kemudian kedua, kita melakukan intervensi, yaitu memperbaiki hipoksia ini lebih awal. Artinya terapi oksigenasi harus lebih awal. Kemudian ketiga, kita tetap harus memberikan modalitas terapi yang lainnya. Tadi yang saya sebutkan, membunuh virusnya, mengurangi membalans antara imun sistem dan inflamasi atau peradangan, dan kita mengatasi trombosis. Ya, jadi jangan lupa, trombosis pada COVID ini bagian yang juga penting ya. Nah, kemudian bagaimana pendekatan pasien bantuan terapi oksigen? Kesatu, biasanya pasien dengan gejala tadi sudah mulai panas, sudah mulai nggak enak nafasnya, kita akan cek ya, biasanya pasien nggak mau tuh pakai oksigen. Jadi dengan udara luar kita cek aja. Tapi kalau saturasinya sudah kurang dari 93% dengan udara luar, berarti dia harus sudah melakukan terapi tambahan. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu mengenai PF ratio. Namanya PF ratio itu apa? PF ratio adalah perbandingan antara PaO2. PaO2 itu diukur dari darah arteri, dapat angkanya PaO2, dibandingkan berapa sih fraksi inspirasi yang kita berikan. Nah, PF ratio ini menjadi suatu parameter yang sangat penting untuk menentukan terapi oksigen yang seperti apa nih yang kita akan berikan kepada pasien. Nah, kita lihat di sini, PF ratio itu kita menggunakan kurva disosiasi HB. Kenapa? Karena tidak semua rumah sakit bisa memeriksa analisa gas darah. Nah, dengan kurva disosiasi HB ini, kita hanya membutuhkan tahu bahwa saturasi oksigennya berapa. Kita set saturasi oksigen itu di dalam kurva ini. Jadi ini adalah, lihat ya, ini adalah saturasi oksigen.
Nah, nilainya berapa? Jadi kalau misalnya saturasi oksigennya 60, maka kita tarik garis lurus ke sini, kita lihat bahwa PaO2-nya adalah 30. Jadi mudah sekali kan? Ini slide ini boleh diambil, boleh disebarkan, nanti mungkin dibikin PDF ya, Pak Kamal. Jadi silahkan, karena ini akan diberikan supaya bermanfaat lah untuk semua rumah sakit yang sudah bisa menerima pasien COVID. Jadi ini adalah untuk memperkirakan berapa nilai PaO2 tanpa kita harus memeriksa analisa gas darah. Nah sekarang kalau kita sudah mendapatkan tadi dengan udara luar, kemudian kita mendapatkan saturasi 93, kita bisa memberikan low flow oksigen. Low flow oksigen itu apa yang biasa kita lakukan? Yaitu misalnya dengan oksigen yang nasal seperti ini. Nah, lihat ya, pasiennya masih bisa duduk-duduk, biasanya masih bisa makan-makan, ngobrol, dan sebagainya. Nah, itu biasanya maksimum hanya bisa sampai 4 liter per menit. Ya. Dan itu menghasilkan FiO2 paling-paling ya 40% nilainya. Nah, kemudian kalau misalnya selanjutnya juga kita, nah ini contoh pasiennya ya, contoh pasien yang biasa mendapatkan low flow oksigen tadi. Nah, kemudian kalau lebih berat lagi nih, kita bisa menggunakan simple mask. Simple mask ini bisa diberikan oksigen 5-6 liter per menit. Dan fraksinya itu kira-kira 0,6 fraksi inspirasi. Sedangkan kalau lebih berat lagi, mungkin kita butuh naikkan lagi, yaitu kita menggunakan non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask ini apa? Jadi di masker ini ada satu bag di tempat untuk masuk ini aliran oksigen dari sini. Jadi bag ini diisi dulu dengan oksigen 100%. Jadi pasien itu ekspirasi melalui ada lubang-lubang kecil di sini, dan pada saat dia ini adalah aliran oksigen bisa diberikan sampai 10 liter, dan dia akan menghirup udara oksigen itu bisa sampai 100%. Tapi rata-rata ya kita sampai 90%-an lah. Ya, fraksi inspirasi oksigen. Jadi di sini kita bisa menentukan fraksi inspirasi oksigen dari jenis bantuan oksigen yang kita berikan kepada pasien. Kalau dengan tambahan dengan udara luar ataupun dengan tadi segala cara low flow oksigen, itu kita hitung PF rasionya itu kurang dari 300, itu suatu tanda bahwa kita harus sudah menggunakan high flow oksigen. Artinya oksigen dengan flow yang tinggi. Flow tinggi itu berapa? Flow tinggi itu lebih dari 10 liter per menit. Kita mengenal namanya high flow nasal cannula atau high flow nasal oxygenation. Nah, ini contohnya ini adalah pasien bukan di kita ya, ini pasien di Wuhan. Nah, kita lihat dengan alat ini HFNC, alat ini bisa memberikan flow oksigen 30-60 liter per menit. Nah, begitu tingginya flow oksigen itu, maka oksigen itu perlu dihumidifikasi dan dihangatkan. Kenapa? Kalau tidak dihumidifikasi dan tidak dihangatkan, dia akan merusak epitel atau lapisan terluar daripada saluran nafas kita. Nah, itu jadi malah akan membuat saluran nafas menjadi kering. Ya, nah ini akan membahayakan pasien. Jadi humidifikasi dan penghangatan dari high flow nasal cannula menjadi bagian yang sangat penting. Dan kita lihat dengan high flow nasal cannula ini, pasien ini sedang disuapin ya, makan ya oleh perawatnya. Jadi dia bisa makan, dia bisa bicara, dan itu jauh lebih nyaman untuk pasien. Tapi tentunya ada keterbatasannya, ya. Dan kita lihat bagaimana high flow nasal cannula ini memperbaiki oksigenasi. Kesatu, dia menyebabkan menurunkan dead space. Mungkin orang-orang klinis sudah tahu dead space. Dead space adalah bagian dari saluran nafas yang tidak ikut dalam proses pertukaran gas yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi dengan high flow nasal cannula ini, dead space-nya bisa diturunkan. Yang kedua, dia juga dapat mengurangi resistensi dari saluran nafas. Karena alirannya yang besar dari high flow nasal cannula, maka dia bisa melawan resistensi dari saluran nafas.
Dan kita lihat bahwa dia memperbaiki compliance paru. Apa yang namanya compliance? Compliance adalah kemampuan pengembangan paru. Ya, jadi kenapa? Karena dia dihumidifikasi dan diberikan penghangat. Nah, jadi kita lihat dengan humidifikasi dan penghangatan, gas yang melewati nasofaring itu akan dengan enak diterima oleh pasien karena sesuai dengan temperatur tubuhnya. Dan itu tidak merusak permukaan epitel, permukaan mukosa dari saluran nafas. Ya. Nah, kita lihat bahwa penggunaan high flow nasal cannula ini pun ternyata cukup aman. Apakah terjadi rebreathing? Ternyata enggak ya. Jadi ini kan udaranya masuk dari sini ya. High flow itu masuk dari sini, dari yang ada panah ini 30 sampai 60 liter bisa kita atur sesuai kebutuhan pasien. Apakah udara ekspirasi pasien akan tertahan? Ternyata enggak, karena udara ekspirasi akan membelokkan saluran ini ke sini. Bahkan itu menyebabkan satu pembentukan CPAP. CPAP itu Continuous Positive Airway Pressure pada saluran nafas. Nah, CPAP ini berguna untuk, nanti belakangan akan saya jelaskan, yaitu mengembangkan alveoli pada akhir ekspirasi. Jadi kita lihat, ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk pasien. Dan akan tetapi apa bedanya dengan CPAP? Kalau ini CPAP-nya tidak bisa terukur, artinya kita nggak tahu berapa CPAP yang terjadi. Ya. Nah, satu hal juga bahwa high flow nasal cannula tadi itu akan memperbaiki functional residual capacity. Kita lihat di sini, ini functional residual capacity ini yang saya kasih tanda merah ini ya. Jadi, buat apa? Functional residual capacity itu adalah kemampuan manusia itu untuk sisa di sini, namanya reserve volume dari ekspirasi. Jadi artinya reserve atau cadangan oksigen itu tergantung dari functional residual capacity. Dan itu diperbaiki dengan HFNC tadi. Nah, kemudian kalau HFNC ini kemudian dirasa mungkin harus ditambah, mungkin kita bisa menggunakan mesin CPAP. Nah, mesin CPAP inilah yang diproduksi kemarin oleh ITB, Salman Unpad ya, kemudian disebut sebagai VENI, Ventilator Indonesia ya. Nah, sebenarnya mesin CPAP itu seperti apa? Nah, kita lihat indikasi dari penggunaan CPAP itu sebenarnya sehari-hari di klinis itu sudah banyak sekali. Kita bisa berikan pada asma, pasien yang baru lepas dari ventilator, kemudian pada pasien yang gagal jantung pada awal disebut congestive heart disease ya, dan kemudian juga pada OSA. OSA itu pasien yang kalau tidur malam tuh ngorok. Jadi makanya mesin ini dibawa pulang ke rumah ya dipakai di rumah gitu mesin CPAP ini. Tapi juga ini digunakan pada COVID-19 pada sampai stage 2 tadi ya. Dan kita lihat bahwa ini sangat memberikan manfaat. Jadi untuk klinisi yang akan memegang mesin CPAP ini, kesatu, dia tidak perlu seorang dokter anestesi. Dia bisa seorang perawat, dia bisa dokter umum, kemudian atau dokter apapun, dan dia hanya perlu memasangkan masker dan ngeset mesin. Nanti mungkin itu akan dijelaskan oleh Dr. Reza. Kita lihat bahwa ini hanya beberapa step untuk mendapatkan efek daripada mesin CPAP ini. Jadi untuk operasional mesinnya itu sangat sederhana. Dan CPAP sebetulnya ada dua macam, ada yang invasif dan ada yang non-invasif. Nah, yang diciptakan atau dibuat oleh ITB, Salman, dan Unpad itu adalah yang non-invasif. Kita menggunakan masker. Bagaimana bekerjanya? Dia memberikan tekanan positif, statik, pada seluruh siklus pernafasan. Jadi dia akan bernafas, pasiennya tetap bernafas spontan. Makanya itu di stage 2. Tidak digunakan untuk pasien yang sudah tidak bisa bernafas. Kalau pasien sudah tidak bernafas berarti udah gawat banget ya. Nah itu harusnya sudah ke ICU. Dan kita lihat apa yang terjadi adalah dia memberikan tekanan positif pada akhir ekspirasi. Jadi akhir ekspirasi biasanya alveoli itu nguncup ya. Nah pada akhir ekspirasi sekarang dikasih tekanan positif. Tujuannya apa? Supaya biasanya pada akhir ekspirasi tidak terjadi pertukaran oksigen. Nah, sekarang karena masih ada agak membuka alveolinya karena tekanan, maka tetap terjadi pertukaran oksigen pada akhir ekspirasi. Akibatnya apa?
kita bisa memperbaiki oksigenasi pasien. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Ini ya tekanan 0 ini ya, garis yang putus-putus ini. Nah, kalau kita bernafas spontan, pasien normal nih, kita bernafas di sini antara +2 ya pada saat ekspirasi terakhir itu, inspirasi kita mulai pada -3. Tapi kalau kita berikan CPAP, tadi mesin CPAP, kita memberikan tekanan nih sebesar, tergantung kita mau berapa. Ada 5, ada 10, ada 15 ya, pada mesin itu 5, 10, dan 15. Dan pasien tetap bernafas spontan di sini. Jadi pada tekanan 5 cm H2O. Sehingga pada akhir ekspirasi, alveolinya masih ada mengembang sebesar 5 cm H2O, dan di situ masih terjadi pertukaran gas. Nah, ini adalah contoh penggunaan masker pada non-invasif. Nah, kita bisa masker yang dari mesin ventilator Indonesia itu, VenAI itu, kira-kira maskernya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi itu tinggal menggunakan aja masker ya, perawat dan sebagainya pasti bisa gitu ya. Perawat, dokter, siapapun di UGD, di ruang isolasi. Gitu. Jadi tidak perlu dilakukan di high care unit. Nah, kita lihat, ini boleh melihat mengenai saturasi oksigen ya, SpO2 dengan kadar PaO2 untuk menghitung tadi PF rasio. Ini boleh diambil nanti ya. Jadi boleh dipasang besar-besar di ruang perawatan. Jadi kalau kita dapatkan saturasi berapa, kita bisa lihat PaO2-nya berapa. Kita bisa menghitung PF rasionya berapa. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi alat VenAI tadi, ventilator dari ITB, Salman, dan Unpad tadi, sudah digunakan di klinis. Dan ini salah satu contoh pasien. Pasien ini tanggal 3 Mei itu masuk dengan gejala COVID positif, dan kita lihat PF rasio sudah sangat rendah, yaitu 150. Pasien mula-mula gelisah dan sangat sesek, kemudian dipasanglah, nah kira-kira seperti ini ya, dengan masker saja, ini alatnya, dan ini masker, ini selang-selangnya, dan ini adalah gambaran paru-parunya, jadi paru-parunya udah putih seperti itu, ya. Nah, pada waktu itu pasien itu sesek dan nggak enak ya, tapi setelah VenAI ini dipasang, pasien itu bisa tidur dengan nyenyak. Ya, padahal VenAI itu pada saat itu masih agak berisik gitu ya suaranya. Tapi sekarang udah lebih bagus ya VenAI yang sekarang. Nah, pasien bisa tidur nyenyak. Kemudian kita lihat bahwa alat ini sudah dikembangkan sekarang, sudah sampai ke yang generasi terakhir. Dan semua izin-izinnya tuh izin edar, komite etik, uji klinik, dan sebagainya itu sudah beres. Ya. Jadi kita tinggal sekarang adalah produksi. Nah, produksi ini sedang dilakukan oleh pihak pengembang. Nah, sekarang pasien yang tadi pada tanggal 20 Mei, jadi 17 hari, ya, itu pasien itu sembuh, lihat. Dia udah sembuh dan dia boleh pulang. Dan kita lihat gambaran paru-parunya itu membaik. Kuncinya apa sebetulnya dari terapi seperti ini? Satu, early intervention. Jadi artinya kita harus mendeteksi awal dan kita intervensi awal. Saya pada waktu melakukan uji klinik ini masih banyak dokter yang, dok tapi ini saturasi masih bagus. Selalu kata-katanya saturasi masih bagus. Saya tanya dikasih berapa liter oksigennya, ya? Bagaimana cara oksigennya? Misalnya pakai nasal berapa liter. Jadi yang dihitung bukan saturasi, tapi tadi PF rasio. Ya. Jadi ini yang mengerjakan adalah Dr. Anang. Dr. Anang ini adalah konsultan intensif care juga, dan dia adalah penggiat juga di dalam organisasi profesi kita. Kalau kita lihat di Cina dulu, maka memang HNIV atau HFNC, NIV itu CPAP tadi ya. Nah itu merupakan satu pilihan pada critical care management di stadium 2. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk ke stadium 3, stadium yang berat, kita lihat mortality-nya 60 sampai 100%. Jadi kita harus membantu agar jangan sampai mortality itu demikian. Oke, tapi pada saat kita menggunakan CPAP dan HFNC tadi, tetap saja kita harus memonitor pasien. Karena tadi aja pasien yang tadi yang saya tunjukkan, itu PF rasionya sudah 150, berarti sudah jauh di bawah 300. Jadi kita harus memonitor. Karena mungkin saja pasien itu kemudian membutuhkan ventilator yang advance dan harus masuk ke ICU.
Apa yang dimonitor? Ya seperti biasa, heart rate, respiratory rate, tekanan darah, saturasi, dan sebagainya. Mungkin klinisi itu sudah tahu lah masalah seperti ini. Jadi kesimpulannya, untuk terapi kita lihat deteksi dini gangguan oksigenasi itu penting sekali. Kalau pasien terapi awal masih pakai low flow itu pakai oksigen nasal, pakai simple mask, atau pakai non-rep, tadi saturasi dengan udara luar itu harus lebih dari 93%. Nah, kemudian pemberian terapi high flow atau CPAP kapan? Yaitu kalau PF rasio kurang dari 300. Jadi kalau kita bisa mendeteksi itu, kemudian kita berikan, maka itu akan jauh lebih bagus. Karena apa? Karena hipoksia sendiri itu akan menyebabkan satu kaskade lagi atau suatu proses lagi yang menyebabkan inflamasi itu menjadi lebih hebat. Jadi kita tetap harus mengatasi hipoksia tersebut. Jadi di sini terapi ini oksigen nggak akan artinya manfaatnya tidak akan maksimal. Kita harus terapi yang lain secara komprehensif, yaitu obat antivirus, balance tadi respons imun dan respons inflamasi, dan jangan lupa pemberian antikoagulan. Nah, untuk pemberian antikoagulan, mungkin kita perlu mengadakan suatu webinar lagi nih untuk para tenaga medis ya. Karena mungkin pemberian antikoagulan di ruangan atau di ruang isolasi mungkin agak takut kan ya. Tapi sebetulnya itu bisa dilakukan dengan parameter yang nanti akan kita coba berikan. Saya kira terima kasih paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ike atas penjelasannya. Baik teman-teman sekalian, tadi sesi yang pertama sudah kita dengarkan begitu ya, sudah kita saksikan juga slide dari Dr. Ike. Nanti slide-nya juga bisa kami kirimkan dari panitia. Sekedar info juga, jadi memang CPAP ini diproduksi dari dalam negeri. Memang sebagian komponen ada yang impor, tapi kita semuanya berusaha untuk menggunakan resources sumber daya dalam negeri begitu. Jadi mulai dari masker, kemudian selang itu kita produksi dari dalam negeri. Dan saat ini proses produksi sedang terus dilakukan. Kita dibantu oleh teman-teman dari beberapa institusi juga begitu. Saat ini produksi dilakukan di Politeknik Manufaktur Bandung, kemudian juga di Politeknik Bandung. Jadi ada di Polman, kemudian juga di Polman begitu, selain di ITB. Selain itu kita juga dibantu oleh PTDI untuk proses produksinya. Di awal kita seperti dibantu PTDI, kemudian juga ada salah satu industri di Jawa Tengah yang membantu proses produksi dari Venti ini. Venti ini insya Allah nanti akan diproduksi secara massal lewat industri, tapi memang untuk saat ini di awal-awal kita di workshop dibantu oleh para sukarelawan, kemudian para tim medis, para engineer yang ada di beberapa kampus. Ini banyak sekali dosen-dosen yang terlibat, dari ITENAS terlibat, dari UPI terlibat, ITB jelas terlibat, para engineer termasuk dari Universitas Nurtanio begitu. Jadi memang VNI ini merupakan hasil gotong royong dari semua pihak, dari banyak sekali pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan ini yang menariknya ibaratnya kontribusi dari masyarakat untuk saling bantu-membantu. Baik, mungkin ke sesi yang kedua, Dr. Reza, apakah sudah siap? Dr. Reza, punten. Iya. Ya, ada slide-nya dok, punten dok. Ada, mangga. Ada, ya. Silakan boleh mulai di screen share. Silakan. Belum bisa ya, tapi ya. Oh, sebentar. Saya mungkin matikan dulu ya. Ya, Oh, perlu iya. jadikan host dulu mungkin. Sebentar dok. Atau Dr. Ike dimatikan dulu. Hostnya dipindah ke Dr. Reza dok, punten. Ya, sudah dok. Dr. Reza sudah jadi host. Silakan dok. Oke. Sebentar ya, saya coba ini. Oke, udah kelihatan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terdengar suara saya, Pak? Ya dok, terdengar. Jelas. Slide-nya juga sudah dok. Oke, terima kasih. Ini saya bersama Dr. Ike ya. Saya sebagai orang yang penting ya, jauh lebih penting lah dibanding saya ya. Orang pintar, orang semuanya lah pokoknya mengaji, istilah gurunya ICU Indonesia. Jadi ilmunya tadi terima kasih. Saya hanya
menambahkan saja di sini, saya diminta untuk Dr. Ike lebih menjelaskan tentang masalah ventilator Indonesia ini. Ya, jadi ventilator Indonesia ini kita lihat di sini. Oke, inilah bentuknya. Jadi pasti ada beberapa yang sudah menerima ventilator Indonesia ini. Ini memang bentuknya kita buat sendiri dengan ya istilahnya low cost lah. Kita buat semua low cost. Hanya 12 juta. Yang penting cepat-cepat bermanfaat. Yang udah bagus. Ini bisa bermanfaat dengan. Ini memang. Nggak, yang ini sih 3,5 juta. Oke, kemudian. Yang awal-awal kita buat. Sekarang ya 12,5 lah. Saya bilang jangan terlalu murah juga ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau 12,5 lah, kebelilah sama rumah sakit. Yang terlibat, kita di sini lihat dari kerjasama kita di sini, kerjasama dari ITB, Unpad dengan Salman ITB. Ini ada di sini ada orang ini. Punten Dokter Reza, punten sedikit ini. Suara dari Dokter Ike masih masuk tadi. Ya perlu bantuan untuk di mute. Nanti saya untuk semangat itu lagi ngembangin satu lagi yang HLTNC. Bagaimana cara mute-nya? Bentar. Di partisipan dok, punten di partisipan. Sekarang udah Rumama. Udah? Ya, harusnya sudah kembali ke Rumama. Silakan bisa lanjut. Oke, saya lanjut ya. Udah bisa? Sudah dok. Oke, ya. Jadi di sini kita lihat di sini ada 12 orang inilah yang ya misalnya kita ya, istilahnya tim inti lah ya. Tim ini orang kita di sini yang mengerjakan dari awal sampai terselenggaranya ini semua apa sih terjadinya VNI ini. Jadi sebenarnya kita lihat sekilas saja latar belakang. Jadi kenapa orang-orang semua tadi itu kita berkumpul bersama? Karena kita tahu bahwa permasalahan di pandemi COVID-19 ini terutama menyerang ada sistem respirasi atau sistem pernafasan. Keadaan ini terjadi langsung, cepat, kemudian tiba-tiba dan besar. Sehingga seluruh dunia itu nggak ada yang siap. Seluruh dunia nggak ada siap, di mana jadi seluruh dunia itu karena permasalahan respirasi membutuhkan ventilator yang banyak. Nah, ventilator ini bukan hanya Indonesia saja yang butuh, bukan hanya negara konsumen saja yang butuh, tapi negara-negara produsen juga membutuhkan. Sehingga negara-negara produsen seperti Cina, seperti Amerika, gitu dan beberapa di Eropa, mereka justru pasti mementingkan kepentingan negaranya. Nah, sehingga sulitnya kita untuk mendapatkan ventilator. Saat itu, itulah awal mula kenapa kita cepat-cepat untuk membuat hal seperti ini. Kemudian kita lihat kematian itu cukup tinggi ya, kematian cukup tinggi. Di negara lain 4-10%, di Indonesia awalnya kita sampai 9-10%. Nah, penyebab utama kematian itu karena kemudian pasiennya gagal nafas, perlu masuk ICU, menggunakan ventilator, bahkan saat itu dulu ventilator itu belum tersedia, sehingga kita kesulitan, jadi banyak sekali pasien yang meninggal. Kemudian, kekurangan alat ventilator ini terjadinya bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia seperti saya ceritakan tadi bahwa semua itu membutuhkan alat ventilator. Nah, sehingga atas dasar inilah dari grup ITB itu mengkonsultasi ya untuk kita memproduksi bersama. Jadi dari ITB sama dari grup medisnya di Fakultas Kedokteran Unpad yang terdiri dari anestesiologis dan intensivis itu kita membuat bersama-sama untuk membuat ventilator dengan dukungan dari Salman. Jadi penting ya dukungan dari Salman di sini. Kemudian kita sekilas saja, saya hanya sekilas saja prinsip dari CPAP itu sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Dr. Ike dengan sangat jelas. Jadi intinya dia itu selalu memberikan tekanan positif secara terus-menerus pada jalan nafas. Jadi baik bernafas maupun kita keluar nafas, mesin itu terus memberikan memberikan tekanan udara, flow terus-menerus, sehingga apa yang terjadi ketika terciptanya PIP, yaitu pada saat tekanan positif pada kita buang nafas, itu alveoli tetap terbuka. Jadi alveoli tetap terbuka, sehingga bagian-bagian alveoli yang kolaps itu bisa kita
kurangi. Karena pada pasien proses inflamasi, itu bagian alveoli banyak sekali yang kolaps. Nah, sehingga, dan juga prinsip si PEP yang si VEN-I kita ini, itu kita non-invasif. Sehingga kita tidak membutuhkan intubasi. Kita menggunakan masker. Masker mana yang digunakan? Masker ini sudah kompatibel. Memang awalnya kita tidak kompatibel, tapi sekarang udah terus kita melakukan perbaikan. Sekarang masker ini sudah kompatibel sama yang punya rumah sakit. Sehingga kita bisa memakai yang punya rumah sakit, tapi tetap diberikan pakai punya kita juga bisa. Nah, kapan, pada siapanya diberikan? Jadi diberikannya pasiennya ini harus masih yang bernafas spontan. Pasiennya masih bernafas spontan, jadi pasien yang tidak bernafas itu tidak bisa diberikan. Kemudian pasiennya harus sadar, masih sadar. Jadi kalau pasiennya sudah tidak sadar, itu jangan kita berikan. Kemudian relatif stabil. Jadi parameter tensi dan nadinya relatif stabil. Jadi di sini kita lihat kapan diberikannya, yang dijelaskan oleh Dr. Ike tadi. Kita pada stage 1 atau stage 2 diberikannya, di mana pasiennya sudah mulai ada gangguan nafas, tapi pasien masih sadar dan masih bernafas spontan. Dan juga prinsip alat ini itu mudah kita mengoperasionalkannya mudah. Jadi bisa dilakukan bukan harus di ICU, di HCU, bahkan di ruang isolasi bisa. Bahkan tadi Dr. Ike bilang bahwa kita bisa bawa pulang, di rumah aja bisa. Bayangkan, saya sendiri sudah pernah mencoba di rumah, memang ya namanya dikasih PIP pasti enak ya. Kita nafasnya jadi lebih enak, seperti itu. Jadi itu intinya apa? Intinya itu memang aman digunakan. Oke, sekarang kita flashback saja, flashback sebentar. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa ini tuh tidak jadi dengan tiba-tiba, ventilator kita ini tidak jadi dengan tiba-tiba. Jadi dimulai dari 27 Maret, ya kita mulai 23 Maret, itu baru terfikir lah. Jadi ide-ide ini tercetus dari teman-teman di ITB, mungkin lagi ngopi, lagi apa ya, mungkin ya lagi diam-diam, lagi ngopi, lagi apa, kemudian tercetus ide, gimana kita buat ventilator aja, gitu. Nah, kemudian mereka buat dalam 4 hari jadi, kemudian menghubungi saya, dan saya meminta bantuan juga ke Dr. Ike, karena kita tahu semua Dr. Ike yang paling expert lah di sini. Kemudian akhirnya direview lah ventilator ini pada tanggal 27 Maret. 27 Maret ini direview ventilator ini dari kita tim FK4. Nah, selang 3 hari ventilator ini mulai diperkenalkan dengan Wakil Menteri BUMN saat itu. Nah, besoknya langsung dengan Kementerian Kesehatan. Ya, langsung dengan Kementerian Kesehatan. Tak lama setelah itu kita langsung diuji kalibrasi. Pada tanggal 4 April pertama kita diuji kalibrasi dulu. Ternyata uji kalibrasi pada saat 4 April itu kita tidak berhasil. Jadi memang begitu dibuat uji kalibrasi dibuat tanggal 27 Maret, kemudian tanggal 4 April diuji kalibrasi tidak berhasil. Jadi dinyatakan bahwa kalau alat ini tidak aman untuk digunakan. Sehingga dari Kementerian Kesehatan pun langsung orangnya yang menguji kalibrasi itu diminta untuk membantu kita. Membantu kita, terus membantu supaya berhasil. Nah, kemudian terus melakukan suatu perbaikan terus-menerus kita perbaikan. Kemudian pada tanggal 6 April Menteri Pertahanan itu Pak Prabowo waktu itu minta bertemu di sini. Minta bertemu karena ingin untuk segera harus selesai. Karena ini kita membutuhkan, alat ini benar-benar dibutuhkan. Nah, akhirnya pada tanggal 14 April, ini ada selang 10 hari berarti ya, 11 April diuji fungsi kembali. Diuji fungsi kembali, nah, tanggal 22 April akhirnya dinyatakan lolos uji. Jadi uji ketahanan, uji fungsi, semua uji mengenai alat ini pada tanggal 22 April itu dinyatakan sudah lolos. Lolos uji, tapi belum boleh digunakan secara massal. Kenapa? Karena harus melalui uji klinis. Nah, melalui uji klinis, setelah itu kita ajukan untuk sidang etik. Sidang etik ini berlangsung lumayan lama. Kenapa? Karena ini merupakan suatu alat baru,
Sehingga kita harus memastikan, kami sadar bahwa dari tim etik di sini kita melalui Universitas Pajajaran, tim etiknya harus menyatakan bahwa alat ini benar-benar aman digunakan kepada manusia. Karena kita bukan digunakan pada yang lain, kita harus gunakan pada manusia, harus dinyatakan aman betul, baru bisa dilakukan uji. Jadi lumayan lama, 1 minggu, kita terus berdiskusi, akhirnya tanggal 4 bulan Mei ini keluarlah ethical clearance. Jadi setelah itu, tanggal 4 Mei baru boleh dinyatakan, oke, alat ini boleh digunakan. Ya, untuk dilakukan uji klinis. Kemudian uji klinis berlangsung sekitar 1 mingguan karena kita mencari sekitar 13 pasien. Nah, kemudian di sini pada tanggal 13 Mei dilakukan presentasi uji klinis. Nah, uji klinis di sini dinyatakan oleh dari Kementerian Kesehatan, oke, ini dinyatakan lolos untuk uji klinis. Jadi dinyatakan bahwa alat ini aman digunakan. Baru pada tanggal 19 Mei itu keluar SK untuk izin edarnya. Sehingga untuk mendapatkan izin edar ini itu tidak mudah melalui beberapa proses, yang beberapa prosesnya itu benar-benar ketat, di mana dari BPFK itu dari keamanan dari Kementerian Kesehatan itu harus menyatakan bahwa alatnya harus benar-benar aman secara fungsi, secara ketahanan. Kemudian dari etiknya pun menyatakan bahwa alat ini harus benar-benar aman untuk digunakan pada manusia. Sehingga itu semua berhasil kita lewati, ya tanggal 19 ini keluar izin edar dan mulai sekarang sudah mulai didistribusikan. Ya mungkin nanti kalau yang ingin distribusikan bisa menghubungi dari Salman karena ada beberapa form yang diisi, karena saya itu banyak dihubungi oleh teman-teman. Bagaimana cara untuk mendapatkan si ventilator itu. Oke. Nah, inilah izin edarnya. Nah, inilah izin edar ini, ya ini untuk informasi aja bahwa alat VenEye kita ini adalah alat ventilator pertama buatan Indonesia yang mendapatkan izin edar. Jadi selama ini berarti kita belum pernah menggunakan ventilator buatan Indonesia. Semoga dengan dimulainya ini, kita bisa menjadi suatu bangsa yang besar ya, suatu bangsa yang besar, bisa menjadi suatu bangsa produsen, bukan hanya bangsa yang konsumen saja. Karena dengan terus kita memperbaiki semua, saya yakin dengan semakin banyaknya alat-alat, dimulai dari alat kesehatan yang buatan origin, buatan Indonesia, ini akan membangkitkan rasa nasionalisme kita dan juga rasa kebanggaan kita akan diri kita, akan Indonesia ini. Oke, dan pada tanggal 20 Mei 2020 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yang melaunch adalah Bapak Presiden kita, Pak Presiden Jokowi. Ini dia melaunching bahwa ventilator Indonesia ini sudah selesai uji klinis, sudah bisa digunakan. Jadi ternyata yang memulai adalah dari tim kita ya, tim ITB, dari Unpad, dan yang melaunching adalah akhirnya Presiden kita, Presiden Jokowi, itu menunjukkan di pertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional bahwa ini alat ventilator kita, ini bisa digunakan dan merupakan alat ventilator Indonesia, buatan Indonesia yang pertama yang bisa lolos dari semua uji yang dilakukan. Oke. Itu sekilas daripada alat ventilator. Sekarang ini sebenarnya kita udah punya videonya, nanti mungkin videonya bisa dibagikan bagaimana cara penggunaannya. Jadi saya hanya memperlihatkan sedikit saja di sini. Inilah yang akan kita dapatkan ketika kita menerima alat ventilator ini. Jadi ada beberapa tools yang kita terima, yaitu alat ventilator ini sendiri. Nah, kemudian botol ini botol seperti botol minuman ya. Pada botol inilah ide kreatif dari orang Indonesia bahwa botol minuman ternyata ini bisa kita gunakan sebagai botol sipep. Nah, kemudian ini maskernya. Nah, kemudian nanti ini kita corrugated. Corrugated ini sudah kompatibel sama corrugated yang ada di rumah sakit. Ya, jadi corrugated yang sudah ada kita biasa beli di rumah sakit ini sudah ada, ya.
ini sudah kompatibel, jadi bisa digunakan. Apabila ini rusak atau itu bisa digunakan yang di rumah sakit, karena saya sudah menggunakannya juga. Ini kabel powernya, ya. Oke. Dan juga nanti mendapatkan selang oksigen. Ini selang oksigen, kita tahu ini selang oksigen yang nanti yang harus disambungkan ke ventilatornya. Sini kita lihat ini oksigen, kita tahu bahwa jadi bisa pakai oksigen tabung atau kita bisa menggunakan oksigen yang di dinding. Oksigen sentral asal dia menggunakan regulator oksigen seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini botol saya lihat. Jadi yang pertama dilakukan adalah, nanti ini slide-nya bisa dibagikan, adalah mengisi air. Mengisi air sampai batas tulisan, ini ada tulisan batas pengisian air. Jadi ini yang pertama dilakukan, batas pengisian air yang diisi, segini, kemudian setelah itu maskernya disambungkan, yang satu ujung ini disambungkan ke masker, corrugated-nya, yang lain disambungkan satu ke botol CPAP tadi, yang satu lagi ke kerannya di sini. Ada keran di sini, kita bisa sambungkan di sini. Oke, nah ini yang nanti menentukan kita menggunakan PIP berapa. Di sini kita lihat, di pinggirnya ada tulisan 15, 10, atau 5. Alat ini memang kita menggunakan hanya 5, ya, hanya 3, jadi PIP itu 5, 10, sama 15. Itu yang bisa digunakan. Nah, nanti di sini juga, di sini diatur di sini, kalau kita mau menggunakan PIP 5, nanti di keran sini ada angka 5 juga. Kita gunakan angka 5 juga. Kalau 10, di sini dipindahkan, ditempelkan ke 10, ini digeser juga ke 10. Nah, kemudian ini kabel powernya ada di bagian pinggir bawah, kiri bawah. Kita mulai nyalakan, kalau kita mulai, kita nyalakan. Nah, kemudian ketika nyalakan, nanti akan keluar seperti ini, nggak tulisan bahwa fan IC PEP, pressure 5, dan ini standby. Nah, ini masih belum bisa, ini masih standby, belum kita running. Oke, kemudian yang disambungkan oksigennya ke dalam yang keran ini, ada tabung di sini, nah ini disambungkan ke sini. Nah, kita setting di 15. Fraksi oksigennya, flow oksigennya kita setting di 15. Oke. Nah, kemudian PIP-nya. Nah, penentuan PIP ini berdasarkan botolnya di sini kita lihat. Ya, kalau kita ingin PIP-nya 5, nih tempelkan di sini di angka 5. Kalau 10, ini dicabut, sambungkan ke 10. Nanti di pinggir ada 10, atau 15 dicabut, sambungkan ke 15. Oke, kemudian di kerannya, kalau kita ingin PIP 5, ini ada 5, 10, dan 15. Jadi PIP 5 ditempelkan di 5, PIP 10 di 10, PIP 15 di 15. Nah, memang ini tidak, ya sepertinya ribet ya, Pak De, enggak. Tapi sebenarnya kalau udah kita jalankan nih enggak, cuma kalau kita ingin PIP 5, kita tempelkan 5, 5, 5. PIP 10, 10, 10, 10. 15, 15, 15, 15. Seperti itu. Nah, satu lagi adalah tekanan. Tekanan ini berada di atas, di ventilatornya. Jadi kayak sebutkan tadi, tekanan ini bukan tekanan pressure support, bukan. Tekanan inilah tekanan mesin apabila kita ingin memakai PIP 5, tadi botolnya itu di 5, kemudian di kerannya itu kita atur di 5, dan tekanannya pun di 5. Gitu. Nah, kemudian 10 demikian juga. Jadi di tekanan ini 10, kemudian di botol CPAP-nya tempel 10, di kerannya tempel 10. Diatur ke 10. Udah. Kemudian kita running. Kita nyalakan langsung di sini. Kita running. Nah, nantinya akan lihat seperti ini, itu pressure 5, kemudian ini running. Oke, ya, jadi running. Nah, saya nggak mau bilang bahwa ini sempurna, segala macam, tidak. Ya, memang yang jadi suatu permasalahan adalah suaranya yang agak berisik. Ya, ini ventilator ini sudah berapa kali kita kembangkan, memang tadinya sangat berisik, sekarang sudah jauh berkurang sehingga ya cukup nyaman digunakan. Gitu. Memang dibandingkan dengan ventilator yang ratusan juta dan miliaran, memang harganya memang suaranya berbeda. Ya, itu kan hening, kalau ini memang agak ada suaranya juga, ada suara dari pompanya. Tapi
sudah jauh berkurang, tidak terlalu berisik. Nah, kemudian dulu ini tidak kompatibel sama alat-alat di rumah sakit, sehingga harus memakai semuanya alatnya yang digunakan harus yang dikirim. Dari kita ya, dari ventilator Indonesia ini harus dikirim, sekarang sudah tidak. Karena ventilator ini, corrugated-nya atau selangnya segala macam, itu semua sudah kompatibel semua alat di rumah sakit. Jadi apabila corrugated-nya itu sobek, atau udah kotor, udah gimana gitu, udah kotor, udah tidak bisa berfungsi, atau bolong, kayak gitu, itu bisa diganti. Ya, selang bisa diganti, kemudian ini oksigennya pun bisa diganti, karena semua alatnya sudah kompatibel, semua alat-alat di rumah sakit. Ini contoh saja, tadi Dr. Ike melihatkan buat contoh, ini yang pertama kali. Jadi pertama kali kita lihat, pertama kali itu maskernya seperti ini, ya, masker mechanical. Nah, tapi ini tidak kompatibel sama semua di rumah sakit gitu. Tapi sekarang sudah tidak menggunakan yang ini lagi. Ya, kita udah menggunakan yang tadi saya jelasin di depan, itu jadi sudah bisa kompatibel sama semua rumah sakit. Ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke Dr. Reza yang sudah memaparkan secara teknis penggunaan ventilator. Memang ini kalau kita mengikuti dok ya dari awal tuh deg-degan juga kita dok ya. Mengenai alat ini, kemudian secara fungsi diberikan kemudahan dan akhirnya bisa dideliver ke rumah sakit. Dan sampai saat ini tadi saya infokan sudah ada sekitar 100 unit ya yang kita deliver ke rumah sakit, dan ini kita ada rencana masih ada sekitar 800 lagi unit amanah dari masyarakat Indonesia. Jadi bukan dari kami begitu ya. Ini dananya ini dari masyarakat Indonesia. Jadi kami juga ada berkewajiban untuk memberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rumah sakit yang membutuhkan gitu. Jadi nanti silahkan mengisi link kalau belum. Untuk yang sudah mohon ditunggu karena memang proses produksi saat ini sedang berjalan. Baik, Dr. Ike sama Dr. Reza bisa di-unmute ya. Mohon maaf kepada host untuk di-unmute karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dok, sepertinya biar lebih interaktif begitu ya, supaya tidak hanya kita bertiga, saya izin memanggil yang bertanya langsung supaya bisa silaturahimnya lebih nyaman begitu ya. Saya izin memanggil yang bertanya tadi di awal yang cukup lengkap. Silakan siap-siap begitu kepada Pak Randi Onsu dari Rumah Sakit Siloam. Sudah ada dari Rumah Sakit Siloam? Bisa di-unmute? Ya, halo. Nah, silakan Pak Randi untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Oke, saya pertanyaan tadi buat Dr. Ike. Ya, selamat siang. Nama saya Randy dari Siloam Purwakarta. Dr. Ike, pertanyaan saya tadi kan dokter menjelaskan mengenai PF ratio, di mana PaO2 kan kita bisa perkirakan dari disosiasi kurva. Kalau untuk FiO2, apakah kita bisa menggunakan rumus yang X liter dikali 4 ditambah 21% atau ada yang lain yang bisa kita gunakan, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Bisa pertanyaan satu lagi buat Dr. Reza? Ya, boleh sekalian ya. Oke, sekalian. Oke, buat Dr. Reza mungkin ya. Ini pertanyaan saya mungkin mengenai cara kita melakukan sterilisasi untuk pasien COVID setelah kita gunakan, apakah ini disposable atau bisa digunakan kembali, dan pembersihannya seperti apa mungkin biar nantinya mungkin suatu saat mungkin nggak akan hanya dipakai oleh pasien COVID saja nanti, jadi bisa dipakai oleh pasien yang non COVID nantinya. Oke, ya, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan pertama mungkin ke Dr. Ike ya, tadi dokter. Ya, betul Pak. Ya, tentang rumus ya. Jadi saya kira itu bisa digunakan rumus itu. Jadi sebetulnya FiO2 bisa kita perkirakan. Biasanya kita mengajarkan kalau pakai nasal kanus sampai 4 liter per menit itu paling maksimum sampai 0,4 ya FiO2. Kalau kita kemudian pakai simple mask itu sampai 6 liter kira-kira 0,6. Tapi kalau menggunakan rumus itu tentu itu akan lebih akurat ya. Jadi silahkan digunakan. Silakan Dr. Reza mungkin. Terima kasih. Oke, Pak Randi ya, Pak Randi. Jadi gini, di dalam si ventilator itu sebenarnya sudah ada HEPA filter, ya, udah ada HEPA filter dalamnya.
Jadi ini sebenarnya sama aja dengan ventilator kita yang biasa digunakan gitu ya. Kalau corrugated-nya ya disterilkan seperti biasa, kita sterilkan corrugated seperti biasa. Bahkan kalau mau diganti, ganti aja corrugated-nya. Sedangkan untuk si ventilatornya, itu ya sama seperti yang kita lakukan dengan ventilator yang udah ada di rumah sakit, Pak. Nggak ada bedanya, sebenarnya sama aja gitu ya. Nggak ada bedanya karena di kita pun sudah pakai HEPA filter. Memang awalnya tidak, udah saya bilang, terus perbaikan sekarang ini udah pakai HEPA filter ya. Bahkan untuk penularan ke pasiennya pun, kita di sini masuk botol CPAP. Jadi udah amanannya, si botol CPAP diisi air ya Pak ya. Nah airnya itu Bapak mau isi air, misalnya air deterjen biar menginikan ini karena membunuh bakteri, membunuh virus gitu bisa aja gitu karena dia kan air dari buang nafas kita ya dari ekspirasi gitu. Sehingga penularan pasien itu kecil sekali. Jadi kalau menggunakan sebenarnya sama aja dengan kita gunakan buat si ventilator yang ada ini gitu Pak ya karena memang kalau corrugated ya ya seperti biasa ya bersihkan biasa, ventilator pun seperti biasa aja, nggak ada bedanya. Karena kita udah memakai sama seperti yang komputer advance itu sudah ada filter segala macam gitu. Oke. Ya. Baik, Terima cukup kasih. jelas ya Pak Randi ya. Baik. Ya, Kita ke terima kasih. pertanyaan kedua. Ini sebetulnya tadi udah sama ya saya rasa dari RSUD Pandega Pangandaran. Pertanyaannya sama, jadi saya izin skip dari Pak Ardian, mohon maaf. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Jeki Firdaus. Tapi ini dari Dr. Lianda Tamara dari RSU Bethesda Kalimantan Barat. Boleh di-unmute mungkin? Atas nama Jeki Firdaus pada admin mohon di-unmute untuk biar beliau bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Ya, mohon maaf, web kamera saya mati, Pak. Jadi saya nih mewakili Dr. Lianda. Tadi Ya, yang silakan. Ya, untuk pasien neonatus dan pediatrik apakah bisa dipakai penti ini ya, Pak? Terus apakah perlu menggunakan gabungan dengan kompresor dengan oksigen itu, Pak? Ya, itu pertanyaan dari Dr. Lianda sih. Ya, terima kasih, Pak, sebetulnya. Sebelumnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Lianda dan Pak Jeki. Mangga silakan mau Dr. Ika atau Dr. Rizda. Mangga. Ya, tadi mungkin saya jawab ya. Kalau untuk neonatus, sebetulnya prinsipnya sama untuk neonatus juga, yaitu kita tidak berubah, tidak ada perubahan. Hanya saja kalau neonatus itu tentu kita harus menggunakan corrugated yang kecil, ya corrugated yang kecil untuk menghindari terjadinya satu rebreathing. Tapi dari segi CPAP dan sebagainya, karena ini adalah prinsipnya seperti kita menggunakan bubble CPAP pada neonatus. Tapi saya anjurkan kalau untuk neonatus mungkin nanti kita akan buatkan lagi satu seri untuk neonatus khusus mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai apa ya? Saya jadi lupa nih. Pertanyaannya apakah pertanyaan kedua apa ya Pak? Sebentar, Pak Dok. Jeki. Ya Pak Jek, kalau saya coba bacakan Dok ya yang di chatnya ya. Yang mengenai FiO2, apakah bisa diatur? Kemudian perlu menggunakan oksigen? Oksigen. Nah, itu mengenai apakah membutuhkan kompres oksigen. Ternyata enggak. Hanya karena ventilator ini hanya perlu flow oksigen dari oksigen dinding biasa ya, yang ada di semua rumah sakit, yang sudah dengan regulator yang biasa ada di rumah sakit untuk nasal oksigen biasa. Kita tidak perlu kompres oksigen untuk CPAP, mesin CPAP ini. Saya kira itu jawabannya. Baik, Dokter Reza mau nambahkan? Untuk admin mungkin Dokter Reza sama Dokter Ika nggak usah di mute dan unmute ya, biar beliau berdua leluasa menyampaikan. Tidak udah di unmute lagi ya, nih. Jadi, Dokter Ika juga nggak usah di unmute. Sama Nggak usah betul, di-mute. dijawab oleh Dr. Ike, dan bahkan ini sudah pernah ditanyakan oleh Dr. Anak, Dr. Zulfikar, apakah alat ini bisa digunakan untuk pediatrik? Jadi alat ini
kalau misalnya ada kita belum tersedia face mask ya. Yang penting face mask sama corrugated-nya. Face mask corrugated kecil itu bisa digunakan. Kenapa? Karena prinsipnya sama aja. Kita memberikan pip aja di sini. Jadi saya memberikan pip. Jadi kalau pada anak dikasih pip 5, pip 10, berarti bisa digunakan dengan alat ini. Yang membedakan adalah harus menggunakan corrugated yang kecil. Gitu aja. Jadi bisa nggak digunakan pada pediatrik? Bisa digunakan pada pediatrik. Ya, bisa digunakan pada pediatrik. Hanya yang jadi masalah itu aja, kita belum siap dengan corrugated dengan mask yang kecil. Tapi apabila di rumah sakit itu ada corrugated yang kecil dengan mask yang kecil karena memang sudah kompatibel, ini bisa digunakan. Ya, jadi bisa digunakan. Udah, mungkin itu untuk yang kedua memang kita tidak butuh air pressure ya, karena memang sudah, ya itulah makanya itu yang salah satu jadi bahan yang bikin kita terus diuji, kita uji terus, dikaji, diperbaiki. Ternyata ya kita untuk mendapatkan fraksi sekian, untuk mendapatkan tekanan sekian, itu ternyata kita akhirnya tidak membutuhkan air pressure karena kita nanti menggunakan pompa segala macam seperti itu. Ya itulah secara tekniknya oleh teman-teman di ITB, karena begitu ya saya lihat ini begitu amazing, begitu memikirkan ya, mikirnya mungkin sambil minum kopi kali mikirnya ya, sambil minum kopi mikirnya, jadi terbentuklah banyak hak-hak cipta baru yang diciptakan ya oleh mereka gitu kan. Ini makanya ini benar-benar yang saya jadi inilah banyak, bahkan saya ceritakan bahwa di sini aja ada 5 hak cipta baru yang bisa ketemu gitu di sini gitu. Ya hanya dari mencoba gini, oh ternyata ini baru, ada banyak yang baru. Ya itu mungkin dari saya, sekian aja Pak. Ya baik Dok, terima kasih. Memang ini kalau dibikin film kayaknya seru ya Dok ya. Deg-degannya itu luar biasa, karena ibaratnya kami dari mau bikin film cepet-cepet Pak, gitu ya. Soalnya ini Dr. Ika kan udah ini tambah sibuk aja, nanti semakin lama semakin sibuk. Enggak, maksudnya ini bikin sinema gitu ya, artinya proses pembuatan sampai. Dan bahkan lebih bagus lagi kalau semuanya mau tahu bahwa pertama kali mesin ventilator ini terbuat dari kalau ada contohnya lebih bagus dilihatin Pak. Cuma buat makanan ya, keranjang buat makanan, Iya. Itu kalau ada contohnya dilihatin mungkin itu. Ya dari toples Dok, semacam toples gitulah. Boxnya itu dari toples. Ya, dari toples. Dok yang akhirnya membuat banyak orang. Toples lock and lock. Nah, iya. Lock and lock. Kalau orang lihat di situ, itu mungkin akan membuat, saya yakin lah, ngebuat kita semua bangga sama diri kita semua gitu, sebagai bangsa Indonesia gitu. Iya. Baik Dok, ini ada pertanyaan lanjutan. Sepertinya nih dari Pandega Pangandaran pengen nanya langsung ini, beliau sampai 2 kali di posting ya. Ya, kepada Pak Ardian dari RSUD Pandega Pangandaran, boleh di-unmute? Ada pertanyaan tambahan kayak sepertinya begitu ya. Silakan. Ini pakai baju hazmat, pakai masker, silakan. Ya betul. Luar biasa ini, selamat berjuang. Silakan pertanyaannya. Ya, salam kenal, saya dari RSUD Pandega Pangandaran. Sebetulnya lebih ke arah pemeliharaan. Kebetulan kita lingkungannya di ruangan khusus kami itu kebetulan kan memang sudah ada filternya juga. Nah, cuman untuk kesiagaan aja. Kalau misalnya memang pasiennya positif itu nanti kalau sudah dipakai alat ini, apakah nanti sterilisatornya itu kan sama kayak yang sebelumnya dijelaskan, sama seperti ventilator yang lain? Untuk idealnya sendiri nanti pakai apa aja ya untuk sterilisatornya itu? Dan juga nanti kira-kira bagian yang disterilkan yang mana aja, sama untuk bagian yang harus diganti yang mana aja, seperti itu. Silakan Dr. Reza. Iya. Gini Pak, Pak Dr. Ardian ya, Pak Dr. Ardian. Jadi kalau corrugated kita lihat, kalau corrugated itu sudah biasa ya. Kalau corrugated itu disterilkan, atau kalau mau diganti saja corrugatednya. Nah kemudian di ventilator ini sebenarnya dia kan keluarnya di trap Pak, keluarnya yang keluar dari pasien itu masuk ke dalam botol, nggak ke dalam mesin gitu. Jadi mesin hanya mengalirkan saja, kemudian dia yang dikeluarkan oleh pasien kan yang penyebaran ketika keluar pasien itu masuk ke dalam botol. Nah jadi sehingga untuk sterilnya ya biasa aja, bahkan di sini kan di dalam ada HEPA filter di dalam ventilator itu sendiri gitu. Mungkin HEPA filternya bisa diganti. Itu aja Pak. Jadi sebenarnya nggak karena udara ekspirasinya
tidak masuk ke dalam ventilator. Udara ekspirasinya dibuang, justru dibuang ke dalam botol itu gitu. Nah, itu yang buat amannya itu gitu di situ, Pak. Ya, Baik. buat aman sehingga ada katup itu ada di dalam ventilator. Jadi ketika ekspirasi itu katup itu tertutup. Jadi jadi sehingga ekspirasinya dia kalau masuk ke dalam botol gitu. Nah, hanya yang jadi keluar hanya ada HEPA filter di dalam ventilator. Jadi prinsipnya gampang, ganti aja HEPA filternya gitu. Ya, steril biasa aja lah untuk di alat kayak alat-alat dalam itulah barengan lah disterilkan bersama, misalnya barengan si bednya segala macam. Ya, baik. Baik, terima kasih ya. Ini Dok Radian. Kemudian saya lanjut Dok, ini supaya memang sengaja ini supaya ada interaksi begitu ya. Kemudian dari Rumah Sakit Mitra Siaga dari Tegal ya, boleh di-unmute. Sepertinya beliau sangat tertarik untuk bertanya mengenai unit ini untuk digunakan pada bayi begitu. Sudah, silakan. Kepada dari Rumah Sakit Mitra Siaga. Sudah bisa nyambung, silakan. Halo? Kalau tidak ada, oh ada ya? Oh masih kebingungan, silakan. Kita tunggu. Apakah ada suaranya, Mbak? Kalau tidak ada, saya bantu bacakan ya. Sepertinya nggak ada mikrofonnya ya. Saya bantu bacakan ya. Izin bertanya dari Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal, apakah VEN CPAP ini bisa digunakan untuk bayi baru lahir dengan gangguan pernafasan seperti asfiksia dan distress respiratory begitu? Ya. Begitu pertanyaannya, Dr. Iko dan Dr. Riza, silakan. Ini ada pertanyaan lebih spesifik. Boleh saya jawab? Jadi gini, tadi mungkin sudah jelas ya bahwa ini prinsipnya sama dengan neonatus dan untuk bayi. Nah, hanya masalahnya ukuran dari corrugated. Jadi itu di situ kita mencegah jangan sampai terjadi rebreathing pada bayi itu kan, karena bayi kan barangkali minute volume dan sebagainya juga masih sangat kecil. Dan konsep dari CPAP mesin ini sebetulnya sama dengan bubble CPAP yang kita gunakan pada bayi. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti ke depan kita akan minta engineer dari ITB dan dari mana-mana ini untuk membuatkan khusus untuk ukuran-ukuran untuk bayi, dan kita mencoba mungkin nanti ke lapangan uji klinis untuk ke bayi juga. Saya kira seperti itu. Tapi prinsipnya sih bisa sama ya. Iya. Baik, terima kasih Dr. Ike ya. Ini kemudian masih ada lagi pertanyaan dari Pak Rudi. Pak Rudi bisa nyambung, Pak Rudi? Pak Rudi sudah disambungkan? Sudah sambung, silahkan Pak Rudi. Pertanyaannya. Saya tanyakan untuk pengaturan suhu dalam pemberian CPAP dalam ini apakah sudah diatur oleh oksigen sentralnya ataukah sudah ada pengaturan di dalam mesin venti itu sendiri? Oh iya, Pak Rudi, punten dari rumah sakit mana Pak Rudi? Dari RSUD Oku Timur. Ya, baik. Silakan Dokter Ike mungkin atau Dokter Reza, silakan. Ya, jadi suhu untuk yang terbaru saya nggak tahu ya. Untuk yang memang terakhir itu memang suhunya kita belum ini Pak. Untuk yang suhunya kita masih berdasarkan dari flow yang dari oksigen itu, kelembaban yang oksigen di regulator oksigen itu, makanya diisi air. Kelembabannya dari situ kita carinya. Gitu. Dan juga kalau untuk prinsipnya untuk CPAP ini karena kita lihat bahwa CPAP ini melalui hidung, ya, dia melalui hidung, melalui mukosa hidung, mukosa nasofaring segala macam, dia tidak langsung beda sama intubasi, sehingga ada kelembaban-kelembaban dalam tubuh. Jadi yang melembabkan tubuh sendiri gitu, Pak. Jadi prinsipnya untuk mesin CPAP ini sebenarnya kelembaban itu tidak terlalu dipermasalahkan. Gitu ya, tapi kita menggunakan kelembabannya itulah kelembaban menggunakan regulator yang oksigen tadi gitu, Pak. Sehingga kita yakinkan supaya nggak terlalu dingin, nggak terlalu kering kayak gitu Pak. Ya. Jadi memang suhunya
Yang terakhir kita suhunya belum bisa, yang tadi juga saya lihat suhunya itu belum bisa berfungsi, tapi yang terbaru sini semakin diperbaiki, mungkin suhunya ada. Nah, tapi nanti kita kasih tahu lagi, kita berikan pasti ada tutorial yang berikutnya apabila suhu itu sudah bisa berfungsi. Karena ketika berfungsi, yang saya tahu sih terakhir sudah berfungsi, sudah melewati uji ini juga, uji fungsi juga gitu Pak. Nanti akan diatur suhunya sekian, suhu sekian gitu. Hanya untuk yang sekarang, yang sudah diedarkan ini sekarang, itu suhunya udah Bapak nggak usah terlalu permasalahkan. Karena sudah bisa menggunakan regulator oksigen tadi. Makanya harus dihubungkan langsung ke oksigen yang ada regulator suhunya. Regulator yang ada di isi cairan gitu. Itu Pak. Ya, bisa dimengerti ya dari Pak Rudi. Baik, kemudian Dok, ini mohon maaf ini karena memang saya latar belakang ini bukan dari medis begitu ya. Kemarin saya minta panitia, ini moderatornya dokter aja dong, jangan saya udah terlanjur ya sudah. Istri saya dokter sih, tapi ya nggak lantas saya jadi Pak Dokter kan ya. Jadi saya takut salah. Jadi memang ini saya sengaja biar ada interaksi dan ada pertanyaan secara langsung gitu Dok ya. Kemudian ada pertanyaan dari Rumah Sakit Bakti Medicare. Silahkan boleh. Sebentar, masih ada proses ya. Tapi ini di pertanyaan sebelumnya mengenai kerusakan atau vendor. Karena memang alat ini masih berupa donation, kemudian workshop begitu, konsultasi segala macam, kurang lebih 3 bulan. Tapi harapannya sih nanti setelah itu juga kita masih bisa berinteraksi. Tapi nanti kita juga sediakan untuk kalau ada pertanyaan teknis, kerusakan segala macam itu nanti kita bisa tanyakan. Jadi selama unit masih ada, kemudian juga kita masih ada cadangan, kita akan bantu begitu. Oke, sudah nyambung ya, Rumah Sakit Bakti Medicare. Sudah disambungkan? Sudah, baik. Silahkan dari Rumah Sakit Bakti Medicare. Sudah nyambung dengan Rumah Sakit Bakti Medicare, silahkan. Baik, kalau tidak nyambung kita lanjut kembali begitu ya dari Pak Gunawan Mutiara. Pak Gunawan Mutiara siap-siap Pak akan disambungkan. Pak Gunawan Mutiara silahkan. Selamat siang Dokter Reja. Apakah sudah masuk? Tes. Pak Gunawan Mutiara sudah? Sudah. Cek. Silakan Pak. Selamat siang Dokter Reja, Dokter Ika juga. Saya dari Rumah Sakit Linggarjati Kuningan Dok. Ini mau menanyakan kan ini alat baru ya Dok ya. Nanti misalnya pandemi ini masih berlanjut atau syukur-syukur mungkin pandeminya selesai ya. Kan mungkin berguna ya buat dipakai berlanjutnya untuk pasien yang lain yang non COVID. Nah ini apakah ada harus kalibrasinya atau gimana kan? Mungkin misalnya settingnya PIP 5 ternyata ke depannya alatnya makin turun, apakah harus dikalibrasi ulang? Itu bagaimana prosesnya? Ya, baik, terima kasih. Mungkin ke Dokter Reza ya Dok ya, silakan Dok. Ya, atau Dokter Ika mau ikut jawab? Boleh, silakan. Masih di mute ya? Ya. Di mute Dokter Ika. Bentar. Jadi izinkan senior dulu bicara Pak Kamal. Iya ini muridnya Dokter Ika. Selalu seperti itu di Dokter Reza. Ya, silakan Dok, lanjut. Ya. Belum masih mute Dok. Dokter Ika masih di mute. Iya. Silakan dijawab aja dulu. Jadi untuk maintenance, memang untuk maintenance alat, masalah kalibrasi dan sebagainya, itu kita selama ini kalau dalam proses produksi kita menggunakan kalibrasi dari satu perusahaan ya. Ada perusahaan yang independen untuk kalibrasi. Itu yang bekerja sama dengan ITB. Nanti untuk ke depan mungkin itu akan dibuat satu sistem mungkin ya untuk masalah kalibrasi ini. Jadi dia harus dikalibrasi berapa lama sekali. Karena kalibrasi ini menggunakan alat yang namanya Fluke ya. Dan Fluke ini jumlah Fluke di Indonesia ini masih sangat terbatas. Di Jakarta hanya ada berapa, di Bandung hanya ada berapa gitu. Tapi kalau alat itu tidak bisa operasional, tidak bisa digunakan, saya kira dari tim pengembang, dari tim ITB Salman Unpad ini
mempunyai komitmen untuk mengganti alat itu dengan yang yang jalan gitu. Tinggal komunikasi saja ya. Iya, Dok. Ya, Dr. Reza mau menambahkan, Dok, terkait kalibrasi ini, Dok. Gitu. Jadi gini, alat ini sebenarnya ada izin edar 1 tahun gitu kan. 1 tahun berarti memang kan kita lihat kalau kalibrasi biasanya 1 tahun ya. 1 tahun kita lihat gimana ada penurunan atau enggak gitu kan ya. Ya memang sebaiknya harusnya dikalibrasi. Alatnya harus dikalibrasi ya, karena memang ini sudah melalui quality control yang saya tahu ya, udah melalui quality control gitu. Hanya komitmen dari yang sekarang itu walaupun kita berikan nanti, ini kan kita berikan istilahnya kan kita berdasarkan donasi ya, udah kita berikan secara kita edarkan ke seluruh Indonesia. Apabila nanti memang alat itu ya dirasanya ada suatu permasalahan, nanti memang dari sininya akan mengganti dengan yang baru kayak gitu. Mungkin sekarang ini hanya kedepannya memang harus dipikirkan ya masalah untuk si ventilator ini gitu. Kalau kalibrasi jelas harus ada, minimal setahun sekali itu harus dilakukan. Ya gitu ya, Dr. Gunawan, terima kasih. Ya, jelas Dok, makasih Dok. Baik, terima kasih. Ini masih ada waktu beberapa menit ke depan. Ini dari RSI Surabaya. Dari RSI Surabaya, boleh disambungkan? Kalau tidak salah, di RSI sudah ada unit di sana, kalau tidak salah ya. Sudah nyambung dengan RSI Surabaya? Iya, apa sudah sambung? RSI Surabaya, Ahmad Yani Surabaya. RSI Ahmad Yani. Oke, sudah, silahkan. Ya, Assalamualaikum Dok. Ya, ini yang saya tanyakan. Ya, yang saya tanyakan, kita kan sudah menggunakan untuk venti ini, ya kita di ruang ICU isolasi untuk pasien COVID, ya. Kemarin itu kita gunakan pasiennya gelisah, terus dengan hiperventilasi, dengan rate untuk frekuensi pernafasannya di atas 40. Setelah kita gunakan, saturasi semakin turun, SpO2-nya semakin turun, terus air yang di tabung PIP-nya itu keluar, istilahnya muncrat gitu loh, keluar. Ya. Terus akhirnya kita ganti untuk urogated-nya dengan urogated yang ada water trap-nya. Kita ganti ada water trap, akhirnya airnya enggak keluar, juga enggak ke pasien, juga enggak ke mesin. Pada kondisi pasien yang bagaimana kita gunakan untuk VentiE. Kenapa pada pasien gelisah dengan hiperventilasi airnya bisa keluar? Terima kasih Dok dari RSI Ahmad Yani. Ya, silakan. Ya, terima kasih dari RSI Ahmad Yani. Monggo Dr. Ike dan Dr. Reza, silakan. Ya, baiklah. Terima kasih. Ini Halo, iya. Maaf Dok, tidak dengar. Iya, sebentar. Ini seperti ada teknis nih, sebentar. Dr. Iko sudah nyambung. Silakan, Dok. Jadi ini pertanyaan bagus sekali, pertanyaan yang praktis ya di lapangan, dan ini saya sangat membutuhkan masukan seperti ini. Jadi kenapa air itu bisa keluar? Itu biasanya kalau pasiennya itu niup gitu, meniup. Jadi pasien itu menghembuskan nafas atau meniup gitu dengan sangat kencang. Jadi itu karena dia akan masuk ke udara ekspirasi dan ekspirasi itu akan diteruskan ke air tersebut. Jadi dia bukan pada nafas spontan. Nah kemudian masalahnya memang indikasi tadi yang sangat penting. Memang pasien VentiE ini atau mesin CPAP ini tidak diindikasikan untuk pasien-pasien yang sudah advance, yang sudah jelek sekali. Jadi tadi makanya saya katakan bahwa itu harus as early as possible. Batasnya apa?
tadi yaitu PF rasio masih kurang dari 300, jadi di 300 gram. Nah, kalau misalnya PF rasionya sudah di bawah 200, sudah di bawah itu dan pasien sangat gelisah, kayaknya kita untuk menggunakan pakai CPAP itu agak sulit gitu ya, karena pasien ditambah pakai masker tuh kadang-kadang suka tambah gelisah gitu. Nah, jadi memang ini pada pasien yang masih sadar, kemudian dengan PF rasio kurang dari 300, pas-pasan di daerah situ. Kita memang punya pengalaman nih dengan PF rasio yang 150. Pasien itu juga gelisah. Tapi pada waktu diberikan motivasi, karena pasien itu kan benar-benar ngerasa sesek ya, kemudian diberikan tipnya sampai 10, kemudian dia merasa nyaman, itu setelahnya pasien kemudian bisa mengikuti bisa tenang gitu. Nah, keuntungannya memang gini, pasien ini kalau dia merasa nggak enak, dia tinggal buka aja. Nah, maskernya dia tinggal buka, dia kemudian bernafas lagi. Tapi kita akan anjurkan pakai lagi. Jadi sebetulnya proses dari CPAP ini terutama adalah untuk membuka alveoli yang masih bagus. Yang masih bagus sehingga dia bisa membantu oksigenasi. Nah, yang masih bagus ini jangan sampai dia tuh kolaps. Jangan sampai dia tuh tidak bisa berkontribusi untuk oksigenasi. Kalau alveolinya sudah sangat rusak ya, seperti tadi misalnya sudah penuh dengan cairan, mungkin kita memang harus ngebalance dulu inflamasi dengan obat dan sebagainya. Makanya disinilah perlunya suatu terapi yang komprehensif. Nah, intervensinya harus as early as possible. Ini memang saya anjurkan tidak di ICU, boleh aja sih di ICU ya, tapi ini justru diintervensi bahkan di UGD, di ruang isolasi ataupun di high care. Saya kira seperti itu. Nomor 1, pasien harus kooperatif. Makasih. Saya mungkin perlu tambahkan juga di sini, kalau Bapak Ibu sekalian ingin konsultasi langsung, jadi pada saat menghadapi pasien kemudian ada masalah, silahkan kontak saya dan Dr. Reza. Jadi nanti kita akan membagikan, ya Dr. Reza ya, harus bersedia untuk kita membantu. Kita akan membantu. Jadi misalnya, dok, ini ada masalah gini, seperti apa gitu. Oke, saya bersedia membantu. Nanti silakan di-share aja itu ke Pak Kamal untuk masalah. Iya, baik dok. Nanti kami bantu dok. Iya. Maaf dok. Dr. Reza mau menambah. Oh, silakan. Ya. Dari RSI Ahmad Yani, silakan. Kalau ada lanjutan. Kemarin kan kita dikasih ada 5 dok, ada 5. Satunya itu pompanya tidak berfungsi. Terus satunya itu pada PIP-nya itu tidak ada indikator. Untuk PIP 5 ini bagian indikatornya tidak ada. Akhirnya yang pompanya itu kita bongkar, kita diperbaiki, bisa, alhamdulillah bisa. Terus yang untuk indikator PIP-nya itu kita tidak berani. Ya. Terus ya. Nah, sebetulnya PIP itu gampang, Bu. Ya, jadi untuk yang PIP-nya itu bisa dilihat di itu ya Bu, kan di tabung, dilihat itu ada ininya, ada apa? Kita lihat ada, kalau kita lihat tabungnya, di tabung kemudian di masing-masing itu ada kayak selang gitu, kayak apa? Kayak pipa. Ya, itu panjangnya berbeda-beda. Ya. Nah, itu panjangnya itu berbeda-beda. Ibu bisa lihat. Jadi biar gampangnya supaya nggak salah, Ibu lihat contohnya. Kan Ibu punya 5 kan? Ada 2. Yang PIP 5 itu yang panjangnya yang mana? Ibu bisa lihat di situ nanti. Itu bisa dilihat Ibu nanti ya. Maksudnya ini dok, indikator yang diputar itu loh. Itu enggak yang ada di keran panahnya. Sepertinya dok, yang di keran dok. Yang panahnya, yang panah untuk indikator 5, 10, 15 itu enggak ada tandanya. Itu nggak perlu ya. Jadi bisa. Itu sebetulnya nggak perlu kan, Dokter Reza, itu udah pakai warna kan? Iya, enggak, itu yang di kerannya dok, yang di kerannya gitu. Itu yang di kerannya memang ada ya, 5, 10 yang diputar sama Ibu ya. Oh, ya. Di keran ya. Enggak ada ininya. Untuk indikatornya enggak ada panahnya itu. Ya, itu kan kalau sekarang mungkin sepertinya bisa ini dok, sedikit Pak Kamal ya, dihubungin. Pak Kamal ya, silakan Pak Kamal. Bagaimana mungkin bisa pakai video conference, dikasih tahu gitu kan, bisa dilihat 5-nya di sini. Sepertinya dari panitia juga ini dok, kemarin itu ada paketan
Iya, memang diganti. Kemarin saya lihat ada pengiriman ke RSI Ahmad Yani untuk indikator itunya saja begitu ya. Ya semoga dalam waktu dekat sudah sampai sana begitu. Iya. Oh iya. Jadi Terima memang itu kasih. satu unit dengan unit yang lain pasti berbeda karena proses kalibrasi ada di situ begitu. Iya. Ya, sama-sama Bu. Terima Baik, kasih, Dokter. kita Ya. ada mungkin ini, ya ini koneksi saya kayaknya yang nggak stabil ini, mohon maaf ya. Ini terkait perawatan ini, Dokter Reza, tadi nyambung dari pertanyaan sebelumnya, lupa mungkin ya disebut terkait perawatan, kemudian pemeliharaannya mungkin seperti apa ya yang standar begitu yang dianjurkan oleh Dokter Reza maupun Dokter Ike. Ya, untuk Silakan Dokter Reza. Ya, untuk pemeliharaan ya, gini kita tahu ya kan saya sebutin tadi ya di sini bahwa ada HEPA filter di dalam mesinnya untuk keluar ke itu ada HEPA filternya. Nah itu aja itu mungkin bisa diganti itunya aja. Sedangkan untuk yang lainnya corrugated segala macam kayak biasa aja, kayak ventilator biasa yang punya kan pasti ada ya di rumah sakit tersebut ya. Sama persis itu nggak ada perbedaannya. Kayak gitu aja sebenarnya itu aja. Ya. Baik dok, jadi hanya tinggal ganti HEPA begitu kalau diperlukan gitu. Nanti kalau HEPA di lapangan sulit menemukan nanti bisa kontak kami karena kami juga ada stok begitu ya, ada stok HEPA, stok masker segala macam kita stok di sini begitu. Jadi dilebihkan begitu. Baik, ini ada pertanyaan mungkin satu lagi dari Pak Adi Nugroho ya. Pak Adi Nugroho ingin bertanya. Sudah bisa disambungkan dengan Pak Adi Nugroho? Ya, Pak Adi Nugroho sudah tersambung. Silakan Pak Adi Nugroho, Pak. Boleh disebutkan institusi rumah sakit ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Dr. Ike, Dr. Reza. Semoga Salam. Saya dari Tangerang, dari Syariasi Ar-Rahmah dan Syariasi Cipatat. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan dokter dan Dr. Reza. Kita memang belum terima alatnya, tapi memang salah satu rumah sakit kami dikhususkan untuk merawat pasien COVID-19. Kebetulan kami hanya punya 2 ICU biasa yang belum bisa kami khususkan untuk pasien-pasien dengan COVID-19 dengan masalah respiratory failure. Alhamdulillah ada ini, mudah-mudahan bisa kami coba. Tapi yang ingin saya tanyakan mungkin tentang sistem pembuangannya tadi, kalau saya lihat dia tidak berputar, tapi dibuang ke buangan yang terbuka, tentang kontaminasinya seperti apa. Kemudian untuk menjaga kelembapan, apakah perlu dipakai HME mungkin untuk menjaga kelembapan udara yang masuk ke pasiennya supaya tidak kering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung saya jawab? Ya, mangga Dr. Ike, mangga. Ya, jadi gini, ini kalau bicara tentang pembuangan, jadi memang ya kalau lewat maskernya itu tidak bisa dihindari, itu pasti ada aerosol ya, ada yang kontaminan ke sekitarnya. Karena masker kan tidak mungkin tight betul ya, ada bagian-bagian yang juga ada terbuka. Makanya pasien itu memang harus di ruang isolasi, nggak bisa di ruang biasa gitu. Dan dia dipisahkan dari pasien-pasien yang normal biasa. Nah, kemudian buangan ekspirasi, tadi sudah dijelaskan, buangan udara ekspirasi, karena ada katup ekspirasi yang akan membuka dan katup inspirasi menutup, itu sehingga ekspirasi itu semua akan masuk ke dalam tabung tadi. Nah, kalau tabung itu mungkin kita taruh antiseptik di situ, yang 1 tetes, 2 tetes bisa, itu mungkin makanya buangannya ke situ. Hanya tadi mungkin pengalaman bahwa kalau pasien itu meniup, memang dia tentu tekanannya tinggi sehingga akan tumpah ya. Jadi makanya memang kita harus memberikan berkomunikasi dengan pasien dengan sangat baik. Masalah buangan itu tadi. Saya kira itu. Yang lainnya, Dr. Reza? Ya, terima kasih Dr. Ike. Ini Dr. Adi. Ini Dr. Adi ini sahabat saya ya. Ya, jadi Dr. Adi. Jadi perlu nggak HME untuk kelembaban? Jadi kalau mau dipakai bisa. Kita tahu bahwa CPAP, untuk alat CPAP ini sebenarnya kelembaban itu tidak terlalu dipermasalahkan. Kenapa? Karena alat ini masuknya tidak seperti intubasi ETT. Dia masuknya ada lewat hidung, lewat mulut, di mana ada pelembab
tubuh sendiri gitu. Jadi ada pelembab tubuh yaitu melalui nasal, semuanya hidung, semua itu masuk nasofaring, lalu inofaring, ini semua pelembab. Sehingga masuk ke dalam paru-paru sudah tidak kering. Nah, dan juga kita di sini memakai regulator oksigen. Regulator oksigen kan diisi air ya, diisi kan salah satu pelembabkan juga. Jadi sebenarnya tidak perlu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau make nggak ada masalah gitu. Hanya mungkin semakin banyak resisten jadinya mungkin nantinya akan berkurang gitu, flow-nya berkurang segala macam gitu. Hanya sebenarnya sih nggak ada masalah. Tapi nggak ada salahnya juga kalau memakai karena dari beberapa rumah sakit pun memakai gitu. Jadi kalau ini ini sebagai ilustrasi bahwa corrugated-nya kalau dihubungkan langsung sama mas biasa yang ada di rumah sakit kadang longgar. Jadi kita memakai biasa disambungkan dengan yang HME itu. Disambungin aja gitu kan, yang sambungin itu jadi tapi bisa jadi tight itu jadi bisa. Gitu. Jadi nggak ada masalah bisa pakai atau enggak. Jadi tidak terlalu bermasalah. Beda sama high flow nasal kanul itu mah harus ada kelembaban seperti itu. Nah kemudian yang dijawab tadi ekspirasi gimana membuangnya, ya jelas ini buangnya kan ini kalau pada pasien COVID jelas ini ngebuang cairan ini ya sesuaikan aja dengan misalnya buang di mana tempat buang urinnya, di mana tempat buang limbah lingkungan dari rumah sakit gitu. Tapi kalau untuk bukan pasien yang non COVID gitu kan, memang alveolinya yang harus kita buka gitu kan, yang tidak terlalu bermasalah ya, jadi sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya, masalah infeksi. Oke, gitu ya. Terima kasih Dr. Reza. Ya, ini ada pertanyaan terakhir dok, tapi mungkin saya bacakan aja karena waktunya sudah hampir habis ya. Untuk masker atau sungkup ini bisa disposable atau reuse ya dok ya? Atau boleh dipakai kembali dengan dicuci dulu, maksudnya disterilisasi begitu atau bagaimana ada treatment dokter? Silakan dok. Untuk pertanyaan terakhir. Ya, saya jawab aja langsung ya, Dr. Ike boleh saya jawab? Ya. Jadi itu mah ya disposable. Jadi kita bisa reuse, ya. Kita bisa pakai ulang, ya. Kita pakai ulang sama dengan kayak corrugated itu kan, corrugated kadang-kadang kita disterilisasi ulang itu bisa pakai sterilisasi ulang. Jadi nggak ada masalah. Ya. Baik, semuanya alhamdulillah kita sudah hampir 2 jam ya diskusi bersama. Pertanyaan tadi yang alhamdulillah juga sudah ada yang menerima, jadi ada pertanyaan teknis yang langsung bisa diberikan. Mungkin yang terakhir dari Dr. Ike dan Dr. Reza untuk memberikan closing statement masing-masing mungkin ya, barang 1-2 menit silakan. Mungkin pertama untuk seniornya Dr. Reza. Dr. Ike dipersilakan dok. Masih di mute dok sepertinya dok, punten. Masih di mute dok. Dr. Ike, mangga. Dr. Ike, silakan dok. Ya. Baiklah, terima kasih. Pertama-tama ya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya. Dan ini adalah suatu kondisi yang di luar dugaan kita, suatu kondisi yang membuat kita semua stres, tapi di samping itu juga ternyata kita kemudian bisa menciptakan inovasi. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan saya selalu bersedia untuk dikontak ya, untuk kalau ada misalnya kesulitan dalam menangani pasien sehubungan dengan alat ini. Kemudian pesan saya yang paling penting adalah ya kita masing-masing menjaga diri. Kita menjaga diri dan karena saya tidak mau kehilangan orang-orang yang expert yang sebetulnya bisa membantu pasien. Jadi orang yang bisa menolong orang lain itu mungkin harus menjaga diri lebih dibandingkan mungkin pada umumnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Iya dok, terima kasih. Mungkin yang Dr. Reza silakan. Dari saya, ya terima kasih. Dr. Ike bukan senior saya Pak. Dr. Ike nenek guru saya gitu ya. Udah sampai sekelas nenek guru, udah paling atas lah, guru paling atas gitu. Ya, jadi kalau dari saya memang ya sama tadi Dr. Ike ya, hanya ada tambahan lagi bahwa ternyata keadaan COVID ini suatu hikmah yang bisa saya dapatkan di sini adalah kita mulai bisa memakai produk kita. Jadi ternyata dengan memakai produk buatan Indonesia ini kebanggaan itu ada. Dan kalau kita semua merasa bangga dengan produk-produk kita, justru apapun itu asal kita ternyata buatan Indonesia itu membuat kita bangga ya, membuat kita bangga. Dan saya yakin
Kalau ini terus berlanjut setelah COVID pun nanti akan banyak produk-produk kesehatan itu buatan Indonesia, jelas akan membuat kita semakin bangga. Gitu aja dari saya. Ya, terima kasih, Pak. Dr. Reza, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Ike dan Dr. Reza yang hari ini menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Semoga tadi ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Dr. Ike dan Dr. Reza. Amin, amin. Ini ada request dari panitia, mohon semua videonya dinyalakan karena akan ada foto bersama. Foto bersama jarak jauh. Foto bersama, biasanya kalau foto bersama nih kita bareng-bareng heboh gitu ya di air, ini fotonya hanya menyalakan video masing-masing. Baik, kita sudah nyala semua ya, saya rasa. Oke, semuanya kita senyum ya. Maskernya kalau ada dicopot, kalau bisa, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. 1, 2, 3, kasih jempolnya masing-masing semuanya. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran dari para peserta dari seluruh Indonesia. Kami bangga sekali dengan para petugas medis saat ini yang sedang berjibaku dengan resiko, tapi kami mendoakan semoga itu semua menjadi pahala dan menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih dari kami, dari Rumah Amal Salman, dari Masjid Salman ITB, dari ITB, kemudian dari UNPAD yang juga semoga mendapatkan kebaikan dari apa yang saat ini kita lakukan bersama. Untuk data, slide, kemudian nomor telepon segala macam nanti akan kami susulkan. Terima kasih banyak atas waktunya Dr. Reza dan Dr. Rike dan seluruh hadirin yang hadir. Semoga bermanfaat dan bisa terus memberikan manfaat kepada seluruh pasien yang hari ini sedang kita tolong bersama. Terima kasih, kita tutup semuanya. Boleh mulai live masing-masing Dr. Rike dan Dr. Reza, silahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sampai ketemu kembali di workshop. Sampai ketemu ya. Yap, Dok. Unit yang baru sedang disiapkan. Oke. Ya, ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.